Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari program studi manajemen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Kedatangan kami di sini ingin sedikit bertanya ke jenengan di Pegadaian sendiri terkait aspek-aspek entah itu baik dari lingkungan eksternal ataupun dari lingkungan internal sendiri yang ada kaitannya tentang Pegadaian. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan atau ingin kami tanyakan itu terkait customer sendiri yang biasanya terdapat di Pegadaian, itu baik dari usia ataupun jenis kelamin ataupun ada nggak dari asal daerah, mungkin nggak hanya dari Sidoarjo saja yang di Pegadaian, terutama di Wadung Asri sendiri. Nasabah dari sini itu aspeknya banyak, cuman kan kalau kita membatasi umur, kalau yang sudah punya KTP itu baru bisa. Jadi kalau nggak bawa KTP nggak bisa. Terus untuk dari aspek mana aja itu lingkungan sekitar ada, terus yang penting dia sudah punya KTP, terus kita verifikasi sudah bisa, itu pasti bisa gadai. Nanti dia punya KTP dulu baru bisa gadai. Dari lingkungan manapun, di sini kan banyak yang pendatang, apalagi sana juga dekat pabrik, pastinya banyak pendatang, jadi semua bisa. Berarti yang harus ber-KTP tadi. Berarti dari usia 17 tahun sampai tua. Dan juga jenis kelaminnya itu kebanyakan dominannya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kebanyakan kan perhiasan, kebanyakan perempuan. Bapak-bapak juga ada yang muda-muda juga banyak. Tapi kebanyakan dominan di perempuan. Tapi untuk asal daerahnya nggak hanya melulu tentang Sidoarjo saja, namun jadi semua luar kota ada, yang penting KTP-nya dan alamat domisili yang di sini ada. Ya. Oke. Baik Bu, untuk selanjutnya mungkin kami akan membahas mengenai aspek teknologi. Nah, untuk di Pegadaian sendiri itu jenis teknologi yang digunakan untuk saat ini tuh apa saja ya Bu ya? Kalau teknologinya itu kita kan mengikuti terpusat ya, dari kantor pusatnya. Terpusat dari kantor pusatnya, dia pakai yang jaringan internetnya juga kita semua hanya tinggal prosedur, kita ngikuti apa yang aturannya dari kantor pusat. Jadi pakai jaringan passion internal sendiri. Itu yang di-linkkan ke Telkom. Seperti itu. Kita pakai WiFi, ada routernya sendiri, jadi itu nanti dari kantor pusatnya sudah bersambung. Jadi nanti kalaupun kita ada masalah ya kita nanti biasanya gangguannya nasional. Ataupun kalau gangguan jaringan hanya dari Telkomnya aja, biasanya langsung menghubungi pihak Telkomnya. Berarti dari pihak cabang-percabangnya itu nggak ada yang boleh masang internet sendiri gitu Bu ya? Nggak bisa. Jadi kita memang aksesnya dibatasi hanya untuk kantor saja. Bisa dirintikan nggak Bu contoh konkret bagaimana penggunaan teknologi telah mempercepat proses distribusi di perusahaan ini? Kalau itu kan kita pakai jaringan komputer ya. Kalau dulu kan masih manualan ya, hanya cuman per cabangnya. Kalau sekarang kan kita data yang kita punya itu sudah selindu, bisa dibaca selindu. Jadi kayak KTP itu pun nanti kita harus mengapa kita pakai data KTP, soalnya kan memang data itu selindu. Jadi kayak namanya siapa itu nanti yang keluar data yang dari selindunya itu. Jadi memang lebih cepat untuk teknologinya yang sekarang, jadi langsung step by stepnya itu langsung lebih cepat. Terus per UPC juga sudah dibeda-bedakan, plot-plotnya juga sudah dibeda-bedakan. Jadi lebih tertata lah. Bagaimana perusahaan mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pengambilan keputusan yang strategis? Itu kalau itu nanti ya kita juga ngikuti aturan SOP yang dari kantor pusat ya, menjalankan aja, kita tinggal menjalankan apa yang diperintahkan kantor pusat. Berarti nunggu apa kata pusat aja. Jadi gimananya kayak gangguannya pun nanti kita juga terpusat, ataupun per kantor wilayahnya kalau nanti ada perbaikan apapun juga itu dari kantor pusatnya. Semuanya sesuai SOP dari kantor pusat. Melanjutkan pertanyaan selanjutnya Bu, ini tentang ekonomi masyarakat sekitar di Pasar Wadung Asri ini. Nah, bagaimana sikap dari lingkungan masyarakat sekitar? Apakah sangat membantu dalam kehidupan di masyarakat ini? Masyarakatnya sini welcome, apalagi kan di sini banyak pedagang, terus orang pabrik juga, jadi kan kayak butuh dana cepat itu pasti larinya ke sini. Walaupun mereka ada yang kayak butuh dana agak banyak ataukah sedikit, pasti larinya ke sini. Ini kayak membantu perekonomian dari warga sekitar sini sih.
sangat membantu sekali untuk perekonomiannya. Nah, gimana kriteria produk atau jasa dari Pegadaian ini? Apakah berbagai macam atau mungkin satu jenis? Kalau produknya Pegadaian udah macam-macam ya, kita sudah merambah ke dulu memang hanya yang dikenal cuma gadai aja ya, dan itu pun cuma emas. Kalau sekarang kita sudah merambah dari investasi logam mulia, pembiayaan, terus untuk untuk gadai, terus habis itu juga fasilitasi untuk kita berangkat umroh, haji, sudah semua. Jadi kita sudah merambah semuanya. Jadi kalau untuk yang saat ini memang karena kan Pegadaian dikenalnya juga untuk investasi jangka panjang, itu yang dari pembelian beli sama tabungan emas. Terus habis itu untuk yang gadai itu yang cepat, jadi kan butuh dana cepat langsung digadaikan, langsung uangnya bisa ditransfer ke rekening nasabah, itu juga itu yang lebih banyak di situ. Untuk pembiayaan sepeda motor, mobil bisa. Berarti selain jasa dari gadai itu juga udah ada penjualan produk. Bagaimana menerapkan strategi harga dengan kayak perusahaan-perusahaan pesaing seperti itu? Kalau untuk harga itu kita tetapkan setiap hari dari kantor pusat. Jadi kita nggak punya harga sendiri. Jadi dari kantor pusat itu pun pagi itu dia sudah punya range harga untuk taksiran emas hari ini berapa. Terus nanti ya itu yang kita pakai. Jadi kita juga nggak bisa ngerubahnya jadi harga lelang berapa, harga gadai berapa, itu semua sudah terpusat. Jadi sesuai SOP yang dari pusat. Oh, berarti itu Pegadaian satu sama lainnya beda-beda Sama, jadi satu. Jadi kan karena kan kita dari kantor pusat, jadi harga setiap pagi itu langsung keluar. Jadi harga lelang berapa, harga gadai berapa, itu langsung terpusat dari kantor. Oh, cuman kayak mengikuti kayak perkembangan zaman gitu. Mengikuti perkembangan setiap kan, soalnya yang menentukan harga kan dari kantor pusatnya sendiri. Ada bagiannya sendiri. Kita cuma tinggal menjalankan aja. Untuk kantor pusatnya di mana, Bu? Di Jakarta. Di Jakarta. Nah, untuk menerapkan promosi penjualan Pegadaian terutama di pasar Wadung Asri ini seperti apa? Kalau kita canvassing, jadi kayak sebar brosur setiap minggunya ada sebar brosur ke warga-warga sekitar, ke tempat-tempat titik-titik ramai di pasar-pasar seperti itu. Terus nanti kalau ada nasabah, kami dari Satpam juga promosi produk kita apa aja. Jadi kebutuhan nasabah itu apa, kalau memang kebutuhan nasabah itu bisa dipenuhi dari kita follow up terus. Berarti lebih ke langsung langsung ke lapangan. Kalau yang secara online apakah ada, Bu, pemasaran secara online? Online itu biasanya lewat iklan, itu nanti yang ngatur kantor pusat juga. Kita tinggal menjalankan kita yang di daerah sekitar saja. Kalau iklannya di TV ada, itu dari kantor pusat, itu yang bikin kantor pusat. Untuk kayak misal Instagram atau TikTok itu ada nggak, Bu? Ada. Itu kalau itu nanti biasanya dari kantor pusat ada bagian marketingnya sendiri untuk per wilayah. Kalau kita kan di sini kan OPC-nya setiap daerah kan ada OPC kecil-kecil ya. Jadi kita hanya memasarkan di sekitar situ, di wilayah kita sendiri. Kita pangsa pasarnya di wilayah kita sendiri. Bagaimana pendistribusian Pegadaian ini dari Pegadaian sendiri ke masyarakat, kayak penjualannya kayak harus mengisi formulir? Kalau jadi nasabah datang ditanyain dulu butuhnya apa. Jadi kalau misal gadai ya kita persilakan untuk isi formulir, tapi wajib dengan bawa KTP. Terus habis itu kita data, kita isi semuanya, baru nanti kita taksir. Setelah kita taksir, kita tawarkan ke nasabahnya sesuai dengan yang dibutuhkan nasabahnya, cocok, baru kita cairkan. Itu pun langsung harus pakai rekening ATM. Berarti langsung di hari itu? Di hari itu juga nasabah keluar dari sini pun itu sudah rekening, uang sudah masuk di rekening nasabah, tinggal diambil. Iya, izin melanjutkan, Bu, untuk pertanyaan selanjutnya itu terkait dengan pemerintahan, Bu. Jadi apakah Pegadaian ini telah memiliki izin usaha, Bu? Sudah berdiri dari sejak zaman Belanda. Tahun berapa, Bu, kalau boleh tahu? Dari kalau di 1977 kalau nggak itu dulu zaman namanya Van Houten apa gitu ada kok di dulu kan dari nama Perum, Persero, terus habis jadi PT, terus habis itu juga seperti ini itu ada wayatnya. Memang sudah dari dulu. Terus bagaimana terkait untuk pajak usahanya, Bu? Kalau pajak usaha kami yang ngatur perusahaan. Jadi kita cuma tinggal menjalankan aja sih. Jadi semua sudah terpusat. Jadi kita dirikan di sini ya kita cuma tinggal merek, untuk semuanya sudah terpusat. Nanti yang ngurusi kanwil biasanya gitu. Jadi kan dari kantor pusat itu ada kanwil, itu kanwil yang membawai cabang kecil-kecil itu yang membawai UPC. Kanwil itu satu
satu kotak satu kanwil. Hmm. Jadi kayak kanwil Surabaya itu nanti membawai Jember, Probolinggo, Malang, kayak Yang gitu. wilayah Surabaya. Wilayah Jawa Timur. Kalau Pegadaian ini ikut kanwil yang mana Bu? Kalau yang di sini ikut kanwil Surabaya di Jalan Dinoyo. Kalau cabangnya di Jemur Sari. Nah, cabangnya di Jemur Sari, kanwilnya ikut kanwil Surabaya yang di Jalan Dinoyo. Berarti kanwil cabang Baru UPC. Nah, UPC kan unit pelayanan. Oh iya. Lalu ini masuk ke aspek keuangan ya Bu. Bagaimana keuangan perusahaan ini pada tahun ini dibandingkan tahun kemarin? Apakah ada perbedaannya Bu? Lebih maju di tahun ini. Kalau dari perbedaan untuk permintaan orang gadai, nasabah gadai lebih banyak. Kan setiap tahun akan berkembang. Dengan apalagi kita juga ditargetkan biasanya pastinya tahun ini lebih tinggi daripada tahun kemarin. Seperti itu. Oh, jadi setiap tahun itu bakal ada targetnya. Pasti ada targetnya dan setiap itu pasti akan lebih tinggi dari tahun kemarin. Apakah setiap tahun itu pasti lebih tinggi Bu? Apa enggak? Misal kemarin ada fenomena COVID gitu Bu, apakah tidak Kalau pas turun? zaman COVID itu baru mulai gejolak-gejolaknya. Kalau sekarang sudah mulai menata kan juga. Jadi kalau memang waktu COVID itu kita memang berdampak di nasabah sepi, terus omset juga menurun seperti itu. Kalau ketika menurun itu apakah ketika COVID aja atau mungkin Pas ada COVID kelihatan banget pas COVID. Kalau selama ini alhamdulillah naik terus sih. kira-kira berapa persen Bu kalau Kalau naik gitu? persentasenya saya cuma hafal di tempat saya aja. Biasanya kan kayak 20-30% seperti itu. Tapi kalau untuk secara nasional itu saya kurang tahu. Jadi kalau secara secara UPC-nya ya tempat saya itu kenaikan kan dari kemarin seperti misalnya tahun kemarin omset 12 M ya. Nanti untuk tahun ini harus 15 M. Ini emang selalu naik. Iya, pasti akan selalu naik. Cukup sih Bu. Ya baik Bu, di sini saya melanjutkan pertanyaan dari rekan saya. Ini masuk ke aspek pemasok. Kira-kira dari sumber mana pemasok Pegadaian itu memperoleh bahan baku untuk mitra kerjasamanya? Maksudnya pemasok apa? Pemasok mungkin dari mitra kerjasama Kalau gitu. mitra kerjasamanya kita sama PT Antam aja sih. PT Antam sama UBS. Itu jadi kalau untuk yang investasi perhiasan untuk investasi emas itu kita kerjasamanya sama PT Antam itu untuk nanti dalam bentuk lantakan. Kalau untuk yang UBS itu bisa dalam bentuk lantakan sama nanti kita kan punya galeri 24 itu yang juga jual perhiasan emas sama lantakan juga. Jadi dua itu aja sih. Jadi emas sama Perhiasan itu. Jadi kita bekerja sama Antam sama UBS. Jadi kayak ada tokonya juga. Kalau untuk butiknya Antam ada di Cito, kalau galeri 24 kita juga ada di situ. Jadi untuk yang mau beli Antam atau perhiasan secara cash bisa ada. Terus kira-kira dari pemasok Pegadaian itu memiliki kebijakan khusus dalam memilih sumber bahan baku gitu? Kalau untuk Kebijakan bahan khusus? kalau kita kan cuman kerja sama MOU aja, mitra aja. Jadi kan Itu ada kriteria khususnya nggak Bu? Nggak kalau kita ada. kan memang kita kan dasarnya dari emas ya. Jadi ya kita pakai ini aja yang emas yang dari Antam itu atau UBS itu aja sih. Yang 24 karat. Terus mungkin bisa tahu tentang prosesnya Pegadaian itu bahan bakunya gimana dijalankannya proses. Kalau kita nggak perlu sampai sedetail itu Enggak, ya. sedetail Jadi itu. kadang kalau ada nasabah kayak mau beli Antam atau investasi emas itu kita orderkan, nanti orderan itu masuk ke PT Antamnya, nanti mereka yang memprosesnya, kita cuma tinggal nanti kalau sudah jadi kita kirim, mereka kirim kita, nanti kita sampaikan ke nasabahnya kalau barang sudah Berarti siap. jadi kayak penghubung juga. Iya. Itu mengenai aspek persaingan di sekitar kita ini kan banyak juga ya Bu, kayak pegadaian-pegadaian yang lain. Nah, bagaimana cara Pegadaian ini untuk meyakinkan seorang konsumen atau pelanggan untuk tetap datang ke sini ketika mereka membutuhkan uang ataupun biaya-biaya tertentu? Kita kasih pelayanan yang baik. Jadi kan kayak
Soalnya kalau di Pegadaian itu kita kayak kayak apa ya, kayak keluargaan gitu loh. Jadi kita benar-benar ngasih pelayanan yang terbaik. Jadi apa yang dibutuhkan nasabah, terus kemudian gimana nasabah itu butuhnya apa, itu kita berusaha untuk memahami. Jadi kan jadi benar-benar mereka kayak merasa nyaman di sini, terus nggak lari ke tempat lain. Terus kita juga berusaha untuk berikan pelayanan yang terbaik aja untuk nasabah. Jadi nasabah juga merasa nyaman, enak, itu baru. Jadi kan otomatis kalau kita humble, kita Iya. baik sama nasabah, kita pasti Datang di sini, lagi ke sini. nasabah terus akan datang ke sini. Nah, untuk itu juga apakah ada jaminan-jaminan tertentu yang diberikan kepada konsumen atau pelanggan tersebut apabila mereka kayak menggantikan surat-surat berharganya gitu, Bu? Kalau di sini kan kita jadi kayak nasabah ngasih kita jaminan, Iya. kayak sertifikat, Iya, BPKB perhiasan, itu nanti kita langsung kita cairkan, kita simpan sendiri. Oh, iya. Nanti dana itu sudah langsung otomatis masuk ke ATM nasabah. Mereka mau gunakan untuk apa kan itu hak nasabah. Iya. Nanti barang kita simpan di sini dengan aman. Nanti kalau mereka sudah punya dana, sudah bisa dikembalikan, itu nanti akan dikembalikan ke mereka, ke nasabah. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait aspek SDM. Nah, di sini tuh kualitas karyawan seperti apa yang dibutuhkan di Pegadaian ini? Apakah ada kriteria-kriteria tertentunya Kalau gitu? untuk kualitas SDM-nya kan harus memang benar-benar mumpuni, apalagi Iya. kita kan kerja di yang riskan dengan uang dan perhiasan, kan harus benar-benar jujur, yang terutama jujur. Terus habis itu kita juga harus menguasai materi-materi yang ada di sini, kayak nanti juga untuk yang kasir biasanya harus bisa Microsoft Office atau apa, Word dan sebagainya. Terus dan terutama memang harus jujur, soalnya kan riskan tempat kerjanya kita. Dan kalau nggak benar kan kadang ada ya banyak uang, banyak perhiasan, kan otomatis kalau lagi gelap mata kan bisa gitu. Oh iya, bisa aja buat curang gitu. Buat curang. Jadi ya penting satu jujur di sini. Kemudian nanti nanti kalau dari jenjang kasir mau ke jenjang penaksir atau ke pengelola itu juga ada diklatnya. Jadi nanti benar-benar kita diklat yang benar-benar bisa mumpuni, bisa memberikan yang terbaik lah untuk nasabah. Jadi benar-benar menguasai seperti itu. Oh iya. Berarti nanti setelah proses rekrutmen itu ada kayak pelatihannya itu dulu. Ada diklatnya, ada pelatihannya seperti itu. Nah, untuk pelatihannya itu kira-kira berapa lama atau cuma Tergantung, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, semua Berarti- tergantung nanti kebutuhan dari Oh, iya, SDM-nya. tergantung ini juga apa penempatan Iya. pekerjaannya juga. Itu bentuk pelatihannya seperti apa, Bu? Boleh? Pelatihan ya naksir barang emas, terus jadi ya, gosokannya berapa seperti itu. Itu kalau yang terus itu kalau untuk kasir itu kecepatan untuk menghitung uang, ketelitian menghitung uang. Terus juga menaksir juga harus benar-benar gimana menaksir emas ini kadar berapa seperti itu. Soalnya kan juga banyak emas yang palsu kan, jadi Iya. kita harus benar-benar Teliti kayak teliti, tangkap harus juga. harus seperti itu, harus benar-benar kualifikasinya harus betul. Nah, untuk gaji tiap karyawan itu kan biasanya beda-beda ya, Bu. Nah, untuk di PT Pegadaian sendiri itu biasanya membedakannya itu dilihat dari aspek Berdasarkan mana? grade-nya. Oh, grade. Grade-nya, jadi setiap grade memiliki Tingkatannya tingkatan sendiri-sendiri gitu ya? Betul, nggak sama rata. Udah cukup. Akan saya lanjutkan. Yang pertama, bagaimana terkait pencairan dana dari pusat untuk bisa dipinjamkan ke masyarakat. Jadi dana itu nanti dari kantor pusat kan sudah masuk ke rekening sudah tersalurkan kan semuanya. Nah itu nanti setelah nasabah gade itu pun nanti uangnya dan cairannya berapa itu langsung masuk by system, langsung masuk ke rekeningnya nasabah. Jadi langsung memang semua terpusat dari dananya terpusat semuanya. Langsung ditujukan ke Ke nasabahnya nasabahnya, masing-masing. jadi Nggak ada perantara lain. nggak ada, jadi jenengan gade ya atas nama si A gitu ya, nanti kemudian cairnya setornya 1 juta gitu ya cairnya, itu nanti dengan nilai 1 juta itu pun setelah dipotong admin dan sebagainya dimasukkan ke rekening nasabah sudah langsung masuk. Jadi langsung terpusat, jadi by system. Itu berarti nggak ada kayak syarat-syaratnya gitu. Syarat seperti apa? Syarat pencairan gitu. Kalau syarat pencairannya ya pokoknya penting Otomatis rekeningnya, gitu ya? rekeningnya sesuai, terus habis itu nanti nama sama nomor rekeningnya sesuai dengan namanya, pasti akan masuk, langsung masuk.
Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana kebijakan inventaris yang diterapkan perusahaan Pegadaian dalam menyimpan barang-barang inventaris maupun barang gadai masyarakat? Kalau kita Barang penyimpanannya ada di dalam brankas. Oh. Jadi benar-benar aman di dalam brankas yang memang tertutup rapi dan terkunci. Terus kita juga dituliskan ini nomor berapa, jadi nanti di surat sama barang harus sesuai baru kita kasihkan ke nasabah apabila waktu ditebus itu. Oke. Selanjutnya, bagaimana pemeliharaan teknologi mesin perusahaan? Jadi kan tadi kan dibilang kayak ada pelatihan gitu, Bu, kayak penaksir gitu. Ada mesinnya gitu nggak, Bu, kayak Kalau naksir? taksiran kan taksiran manual. Jadi kita gosok sendiri, ngasih air uji berapa-berapanya seperti itu. Untuk alat taksir yang elektronik belum ada. Jadi kita menaksirnya pakai manualnya, Terus kita manual jadi digosok, terus nanti kita tetesi, kemudian kita lihat di situ taksirannya kadar emasnya berapa. Kalau selain itu tadi nggak ada ya? Kalau untuk Alat-alat yang lain Iya, gitu ya. jadi kayak Membutuhkan proses pemeliharaan. proses pemeliharaan kayak diamond selector, alat berlian, terus itu yang lain itu dimasukkan di kotak, kita simpan. Setelah pemakaian pasti kita rapikan. Gitu aja sih. Tidak ada yang khusus. Lalu mungkin bisa dijelaskan aspek K3 perusahaan di Pegadaian ini, seperti tunjangan mungkin atau asuransi untuk karyawan gitu. Untuk yang itu kita sudah dapat dari ini ya, dari salary-nya kita, dari payroll gajinya kita. Jadi semuanya sudah kayak tunjangan kesehatan itu semuanya Sudah masuk ke gaji? Iya, Oh, jadi iya, sudah iya. dipotong. Jadi nanti untuk kesehatan itu kita pakai Mandiri in Health, jadi bisa direimburskan. Jadi semua sudah masuk di gaji. Kalau misal cuti hamil atau gitu gimana, Bu, sistemnya Kalau di sini? cuti nanti ada hitungannya sendiri. Kalau hamil cuma 3 bulan, jadi 1,5 di depan, 1,5 di belakang, seperti itu. Cuti haji juga ada, cuti waktu sakit ada kok. Pokoknya semua sudah teratur, sudah tertata. Jadi tinggal kita menjalankan. Kalau jatah cuti tiap tahunnya kan cuma 12, itu aja sih. Sudah. Udah, Bu. Makasih, Bu. Iya.